Maju. Satu nyanyi, satu doa. Bila topan terus melanda hidupku, 1, 2, 3 ya. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau bisa yang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau bisa yang kagum oleh kasih-Nya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat menyatakan atas berkat yang kami berikan pada hari ini. Tuhan, kami memulai pelajaran kami, bukalah telinga pikiran kami untuk menerima pelajaran dari guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa namanya? Silvia, Bu. Oke. Di sini kita akan mempelajari Allah memelihara hidupku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, memahami contoh-contoh pemeliharaan Allah. Dan yang ketiga, membuat karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Ibu mau tanya di sini, perlukah kita menjaga kesehatan? Perlu. Karena apa? Karena tubuh kita itu baik Allah. Di sini kita akan membuka kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Semua bawa kitab? Enggak. Minggu depan dibawa ya. Ada, Bu. Mari kita buka. 2 Raja-Raja itu tertulis dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama, Bu. Ya. Sudah dapat? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Di sini tentang apa? Naaman disembuhkan. Naaman disembuhkan. Ada yang tahu kisah Naaman? Naaman itu seorang yang menderita penyakit Kusta. Ya. Ini adalah contoh penyakit kusta yang dialami oleh Aman. Nih. Ini wajahnya, tangannya. Lihat. Lihat, Bu. Lihat. Lihat, Bu. Nah. Lihat kan? Lihat, Bu. Tapi Naaman ini percaya bahwa ia akan disembuhkan oleh Tuhan. Di mana dia disembuhkan? Di air Yordan. Di Sungai Yordan. Oke. Di sini Ibu akan membahas menghayati pemeliharaan Allah. Allah adalah pemelihara hidup manusia. Allah memelihara semua umat manusia tanpa terkecuali. Memelihara itu berarti menjaga, melindungi, merawat, menolong, dan menyelamatkan. Allah memelihara hidup manusia karena Allah mengasihi semua umat ciptaannya. Cerita tentang Naaman yang disembuhkan oleh Allah merupakan satu bukti yang menunjukkan pemeliharaan Allah kepada manusia. Allah menghendaki kita untuk meneladani sikap Naaman. Naaman mencari pertolongan hanya kepada Tuhan agar ia mendapatkan kesembuhan. Naaman hendak mengajarkan bahwa dalam segala situasi, sehat maupun sakit, senang maupun susah, gembira atau sedih, sukses ataupun gagal, naik kelas atau tidak naik kelas pun, kita harus tetap percaya
sudah siap boleh ditulis ke depan. Satu yang tulis, satu yang baca ya. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures
Oke, kelompok 3. Ayo, kelompok 3 baca. Bagaimana cara Allah memelihara kita saat sakit maupun sehat? Dengan cara berdoa saat kita sakit maupun sehat, karena kita harus selalu bersyukur saat keadaan apapun agar Allah selalu memelihara hidup kita. Oke. Yang nomor 2, bagaimana cara Allah memelihara kita saat susah maupun senang? Dengan cara bergereja agar Tuhan menjawab doa kita. Oke, dan yang terakhir nomor 3, bagaimana cara kita bersyukur? Berdoa, bergereja, memberi persembahan dan membaca Alkitab. Oke. Di sini Ibu akan jelaskan Allah memelihara setiap orang karena kita adalah ciptaannya. Kita berdoa kepada Allah dan Allah akan menjawab doa kita. Kita juga dapat mengetahui pemeliharaan Allah saat kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan kita akan mengetahui rencana Allah akan hidup kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan semakin memahami kehendaknya, dan kita akan dan cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara menaati perintahnya, mendengar nasihat orang tua di rumah, dan nasihat guru-guru di sekolah. Saat kita mengalami situasi yang sulit, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Berharaplah dengan sabar akan pertolongan Tuhan, jangan mengeluh dan putus asa. Siapa yang pernah di sini mengeluh? Nah, karena apa? Banyak tugasnya? Apa? Dikerjakan ya kan? Iya. Terus kayak gitu ada di sana anak-anak yang gak bisa sekolah, jadi kita harus bersyukur disekolahkan kan? Oke. Allah menolong kita dan menyembuhkan kita. Itu adalah cara Allah memelihara kita. Sebagaimana Allah menolong dan menyembuhkan Naaman, Allah juga sanggup menolong kita dengan mujizatnya yang luar biasa. Hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Karena itu kita harus selalu bersyukur dan mengandalkan Allah setiap saat. Ucapan syukur kepada Allah dapat kita wujudkan dengan tekun berdoa, setia membaca Alkitab, dan rajin beribadah kepada Tuhan. Jadi dari ketiga pertanyaan Ibu yang tadi dan Ibu yang sudah Ibu jelaskan, manalah yang paling bagus jawabannya? Ayo, nomor 3. Ayo, nanti Ibu kasih hadiah. Menurut kalian mana yang paling bagus? Kelompok 3, Kelompok 3. Ini? Enggak. Ini? Enggak. Kenapa? Enggak pede kalian dengan jawaban kalian? Ayo, mana lebih bagus? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Jadi nggak mau kalian dapat nilai tambahan? Mau. Nah, itulah. Jadi kelompok siapa paling bagus? Semua, Bu. Semua, Bu. Semua, iya harus kayak gitu. Nah, kalian nggak mau dapat nilai tambahan, orang itu semangat dapat nilai tambahan. Oke. Kelompok 1 dapat nilai 80, kelompok 2 83, kelompok 3 85. Cepat. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanya tentang pelajaran kita hari ini? Tidak. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulan. Allah sungguh menyayangi hidup kita. Karena itu, Allah memelihara hidup kita
yang dihubungkan dengan pemeliharaan Allah. Yang dihubungkan dengan pemeliharaan Allah. Sudah? Sudah? Oke, yang kedua. Bagaimana sikap kita untuk menghendaki pemeliharaan Allah ketika kita sakit, tidak naik kelas, dihina ataupun dibully teman. Sudah? Oke, tutup bukunya. Simpan bukunya. Siapa yang buat dua buku? Tahu? Oke. Yang sebelah. Dua aja. Mari kita Amin. Amin. Pelajaran yang lain? Ingat. Apa judul kita tadi? Allah memelihara hidupku. Oke. Tertulis di mana kisah Naaman? Di 2 Raja-Raja 1 ayat Yang tahu tujuh tangan. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 19.